Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Pada kesempatan ini, kiranya Tuhan tolong kami, buatlah kami mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga dengan pemahaman itu kami boleh menjadikan firman-Mu sebagai pedoman bagi kami dalam menjalani kehidupan keseharian kami. Terima kasih Bapa. Dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita akan renungkan pada kesempatan hari ini, yaitu di dalam kitab Amsal, Amsal 30, ayat 24 dan 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Dari 2 ayat ini kita akan membahas bagian firman Tuhan ini dengan tema belajar dari binatang kecil, yaitu semut. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah seringkali menggunakan makhluk lain itu untuk mengajar manusia. Tuhan pernah menggunakan keledai untuk mengajar Bileam, bahkan untuk menyelamatkan Bileam dari malaikat Tuhan, sehingga Bileam tidak dibunuh oleh malaikat Tuhan itu karena diselamatkan oleh seekor keledai. Tuhan juga pernah memerintahkan burung gagak untuk memberi makan kepada Elia, sehingga setiap pagi dan petang burung gagak ini mengirimkan roti bagi Elia untuk dinikmati, untuk dimakan oleh Elia ketika Elia berada di sungai Kerit. Kemudian Tuhan juga pernah menggunakan perumpamaan tentang pokok anggur yang benar, yang mengingatkan kepada umat Allah bahwa umat Allah itu sangat bergantung kepada Allah. Sama seperti ranting yang tidak bisa hidup sendiri ketika dia terlepas dari pokoknya. Jadi Allah menggambarkan kehidupan manusia yang bergantung kepada Allah itu seperti pokok anggur dan rantingnya. Jadi dalam kehidupan umat manusia, Allah bisa menggunakan makhluk lain untuk agar manusia belajar dari makhluk lain, maksud saya. Nah, demikian pada hari ini kita akan belajar dari semut. Lalu apa yang kita bisa pelajari dari semut? Kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, dari semut kita belajar bahwa semut itu adalah makhluk kecil tetapi pekerja yang tekun, pekerja keras. Di dalam ayat 25, semut bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Orang malas itu disuruh belajar pada semut oleh penulis Amsal dan diharapkan menjadi bijak setelah memperhatikan perilaku dari semut. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapa orang malas? Kira-kira apakah saya ini termasuk orang malas atau bukan? Nah, kurang lebih ada 5 ciri-ciri orang malas ya, menurut majalah Pop Mama. Yang pertama, orang malas itu bangun selalu terlambat. Bukan bangun siang ya, bangun selalu terlambat. Artinya yang seharusnya dia bangun kemudian bekerja, tapi dia tidak mau bangun. Dia bermalas-malasan di tempat tidurnya sehingga terlambat bekerja. Itu orang malas. Yang kedua, orang malas itu adalah orang yang selalu menunda pekerjaan. Bapak Ibu Saudara, mungkin saya termasuk di dalam ini. Seringkali saya menunda pekerjaan yang seharusnya pekerjaan saya kerjakan hari ini, bisa saya kerjakan hari ini, tapi menunda dulu. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Dan akhirnya begitu pekerjaan banyak, saya menjadi kewalahan. Selalu menunda pekerjaan adalah salah satu ciri orang yang malas.
Yang ketiga, orang malas itu ingin segala sesuatu yang serba instan dan cepat. Dia tidak mau yang namanya proses. Pokoknya maunya cepat, serba instan. Dan rupanya ini salah satu ciri orang yang malas. Kemudian yang keempat, orang yang malas itu adalah orang yang suka mengeluh saat menemui kesulitan. Ketika terjadi kesulitan dalam kehidupannya, yang ada hanyalah mengeluh, kemudian ngomel, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Padahal dia belum pernah berjuang apapun, tapi sudah mengeluh, mengomel. Nah, itu ciri orang malas. Yang kelima, ciri orang malas yang kelima adalah tidak punya perencanaan di masa depan. Dia tidak punya cita-cita, tidak punya perencanaan apapun untuk merancang masa depannya yang baik. Itu ciri orang malas. Nah, lalu bagaimana dengan semut? Apakah semut bangun selalu terlambat? Apakah semut selalu menunda pekerjaan? Apakah semut ingin segala sesuatu yang serba instan dan cepat? Apakah semut suka mengeluh saat menemui kesulitan? Apakah semut tidak mempunyai perencanaan di masa depan? Bapak Ibu, kelima hal ini tidak terdapat pada semut. Semut binatang yang kecil tetapi pekerja yang tekun, pekerja yang ulet. Nah, sekarang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita bukan orang malas? Setiap orang itu punya malasnya masing-masing. Setiap orang punya malasnya masing-masing. Nah, solusinya, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya, dan jadilah bijak. Jadi Bapak Ibu, kita disuruh pergi kepada semut, belajar dari perilakunya, dan diharapkan setelah itu kita menjadi bijak. Jadi semut adalah pekerja yang tekun, pekerja keras. Itu yang pertama yang bisa kita pelajari dari semut. Kemudian yang kedua, semut memiliki kerjasama yang sangat baik. Ketika semut menemukan makanan yang volumenya lebih besar dari tubuhnya, maka dia akan memanggil teman-teman yang lain untuk menggotong makanan yang ditemukan, atau bahan-bahan untuk membangun sarang. Ketika itu lebih besar dari tubuhnya, maka dia akan membawa teman-temannya untuk menggotong ke tempat yang sudah disiapkan. Itu semut. Semut mempunyai kerjasama yang sangat baik, dan kita harus belajar dari semut dalam hal bekerja sama. Sebagai umat Tuhan juga harus mengembangkan sikap kerjasama ini. Kemajuan atau keberhasilan suatu program, Bapak Ibu, itu dipengaruhi oleh kuat lemahnya kerjasama antar pihak. Misalnya dalam keluarga. Kemajuan sebuah keluarga itu tergantung kerjasama antara pribadi-pribadi yang membentuk keluarga itu. Antara suami dan istri, antara orang tua dan anak. Harus memiliki kerjasama yang baik, sehingga keluarga itu menjadi baik. Demikian juga di dalam gereja. Untuk bisa membangun gereja yang baik, maka diperlukan kerjasama yang baik antara warga gereja, antara hamba Tuhan dengan majelis, dengan pengurus gereja, dengan seluruh jemaat. Harus memiliki kerjasama yang baik, sehingga setiap program bisa berjalan dengan baik ketika semua saling mendukung satu dengan yang lain. Ada kerjasama yang baik. Demikian juga di dalam masyarakat, dalam suatu negara diperlukan adanya kerjasama. Apalagi ketika pemerintah kemarin mengambil kebijakan untuk memutuskan mata rantai penularan COVID, maka perlu dukungan dari seluruh warga negara Indonesia. Sehingga apa yang diprogramkan oleh pemerintah, terputusnya penyebaran COVID, dapat terlaksana dengan baik. Dan kita bersyukur karena dukungan seluruh warga negara Indonesia, maka COVID bisa diatasi dan sekarang sudah mulai melandai. Nah, itu akibat kerjasama yang baik. Jadi kerjasama
penting untuk membuat kemajuan dalam lembaga apapun. Kemudian yang ketiga, semut tahu mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan perannya. Saya ulang, semut itu tahu mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan perannya. Perannya ya, tugasnya. Nah, ada beberapa jenis semut sesuai dengan perannya atau tugasnya. Yang pertama itu semut ratu atau ratu semut. Ratu semut itu tugasnya adalah untuk kawin dan menghasilkan telur. Itu tugasnya. Dia tidak punya tugas yang lain. Kemudian jenis semut yang kedua yaitu semut pejantan. Semut pejantan tugasnya hanya satu, yaitu mengawini sang ratu. Setelah itu mereka akan mati. Itu semut pejantan. Kemudian yang ketiga adalah semut pekerja, dan semuanya ini betina. Semut pekerja, ada 3 peran semut pekerja. Yang pertama sebagai tentara, yaitu fungsinya untuk menjaga sarang. Menjaga sarang dan menjaga sang ratu di situ ya, dari ancaman musuh-musuh dari semut. Nah, itu dikerjakan oleh semut tentara. Kemudian semut perawat yang fungsinya, yang perannya adalah untuk merawat ratu dan telur-telur yang dihasilkan oleh ratu. Nah, ini semut perawat. Dan yang ketiga yaitu semut pekerja, yang tugasnya adalah untuk mencari makanan dan membangun sarang. Tugasnya hanya itu. Jadi sedemikian rapinya mereka membagi tugas, dan masing-masing peran ini mereka kerjakan. Dikerjakan oleh semut. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi masalah dalam dunia kerja atau dunia usaha atau di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan sekalipun, banyak orang yang mau jabatannya, mau posisinya, tetapi tidak mau, atau ogah-ogahan melakukan pekerjaannya, melakukan tuntutan dari jabatannya, kurang etos kerjanya. Banyak ini terjadi. Bahkan di dalam gereja ada yang siap jadi majelis, jadi pengurus, tapi tidak siap mengerjakan tuntutan dari tugas yang diberikan kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagi orang percaya, bekerja, berkarya itu adalah bentuk pengabdian dan bentuk ibadah kita kepada Tuhan, bentuk ketaatan kita terhadap firman Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika, bagi siapa yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Artinya orang yang malas bekerja tidak layak untuk makan. Itu kata Paulus. Jadi setiap orang harus bekerja, setiap orang harus berkarya. Bahkan kalau orang Kristen harus bekerja lebih baik dari orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita punya perannya masing-masing. Mari kita kerjakan dengan segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh. Sebagai suami, saya harus mengerjakan peran saya sebagai suami, sebagai kepala keluarga, sebagai ayah dari anak-anak. Bagi ibu-ibu sebagai istri, mari kerjakan perannya sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, ibu dari anak-anak. Demikian yang statusnya masih sebagai anak-anak, mari kerjakan tugas sebagai anak-anak. Kalau masih sekolah, masih kuliah, mari kerjakan dengan penuh tanggung jawab sebagai pelajar, sebagai mahasiswa. Kemudian sebagai petugas, sebagai pejabat apapun kita, baik di dalam gereja, di masyarakat, di sekolah, di perusahaan, di lembaga apapun, perintahnya sama. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi bukan sekedar, bukan asal-asalan, tetapi perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Itu perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi setiap kita punya perannya masing-masing, mari kerjakan dengan segenap hati, penuh dengan tanggung jawab. Sama seperti semut.
mengerjakan apa yang menjadi tugasnya, tanggung jawabnya mereka kerjakan dengan serius. Yang keempat dan yang terakhir, semut itu makhluk yang cekatan. Dalam terjemahan lama itu bijaksana. Semut kecil tapi cekatan. Semut bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Itu berarti mereka tidak akan kelaparan walaupun ada pandemi, walaupun ada hujan, walaupun ada salju. Kenapa? Karena mereka mempunyai simpanan atau cadangan makanan yang disimpan. Dia menyediakan makanannya di musim panas. Dia bekerja ketika musim baik. Ketika musim tidak baik, dia tidak kelaparan. Meskipun mereka tidak bekerja. Kenapa? Karena mereka menyediakan makanannya. Menyiapkan makanannya. Itu semut. Mereka kecil tapi bijaksana. Mereka kecil tapi cekatan. Mereka sigap. Mereka tahu akan ada perubahan musim dan tahu bagaimana menyikapinya. Itu semut. Kecil tapi cekatan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang adanya perubahan musim. Ya. Kita semua tidak bisa menghindari yang namanya perubahan. Karena perubahan memang bukan untuk dihindari, tetapi untuk kita hadapi. Kita tidak bisa menghindari perubahan usia. Semakin tahun usia kita semakin bertambah, berarti jatah hidup kita semakin berkurang. Dan kita tidak bisa mencegah ini terjadi. Kita tidak bisa mencegah adanya perubahan daya tahan tubuh kita. Semakin bertambahnya usia kita, apalagi sudah 50 tahun ke atas, bukan semakin kuat, tetapi justru daya tahan tubuh kita semakin menurun. Kita tidak bisa menghindari perubahan pola hidup, gaya hidup saat ini. Gaya hidup saya 10 tahun yang lalu berbeda dengan gaya hidup orang-orang saat ini. Dan itulah perubahan-perubahan yang harus kita hadapi. Perubahan tuntutan hidup dan lain-lain. Nah, terhadap setiap perubahan kita harus menyikapi dengan bijaksana. Kita perlu mempersiapkan adanya perubahan-perubahan ini. Demikian termasuk di dalam gereja Tuhan. Gereja juga harus menyikapi dengan bijaksana adanya perubahan yang begitu pesat, begitu cepat. Apalagi yang berkaitan dengan masalah teknologi saat ini. Jadi gereja harus menyikapi dengan bijaksana. Jangan sampai kemudian ada penyesalan karena kita tidak siap menghadapi adanya perubahan-perubahan tersebut. Mari kita bijaksana dalam mengelola waktu hidup kita. Kita masing-masing tidak tahu berapa sisa yang ada yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita gunakan setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Mari bijaksana dalam mengelola rumah tangga kita. Mari kita bangun rumah tangga kita dengan baik. Jadikan rumah tangga sebagai keluarga yang memuliakan Tuhan. Keluarga yang melayani Tuhan. Keluarga yang mengabdi kepada Tuhan. Mari kita juga kelola dengan bijaksana keuangan kita. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita kelola dengan benar. Kita kelola dengan penuh tanggung jawab. Mari kita mengelola dengan bijaksana setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kesempatan untuk melayani, mari kita gunakan dengan baik. Kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk membaca firman Tuhan, kesempatan untuk berdoa, kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk menolong orang lain, memperhatikan orang lain. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena ada masanya kita tidak memiliki kesempatan untuk melakukan hal-hal baik itu, walaupun kita menginginkannya. Kemudian mari kita bijaksana dalam mengelola pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Apapun pekerjaan itu adalah berkat Tuhan.
Mari kita cintai pekerjaan kita kelola dengan baik, kita kerjakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Kita kerjakan dengan penuh pengabdian diri. Karena perintah Tuhan, kerjakan dengan segenap hati kita. Bagi anak-anak yang masih diberi kesempatan untuk sekolah, mengikuti pendidikan, mari gunakan kesempatan dengan bijaksana. Kelola pendidikan dengan baik. Belajar dengan serius, belajar dengan semangat demi masa depan saudara sekalian. Dan bagi kita yang terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, pelayanan apapun itu, baik kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pengurus gereja, majelis gereja, pengurus komisi, mari gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Pelayanan yang Tuhan percayakan, mari kita kelola dengan sebaik-baiknya demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita diingatkan melalui semut, pelajaran semut pada hari ini, mengingatkan kita agar kita bekerja dengan tekun, bekerja keras sesuai dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita membangun kerjasama yang baik dengan semua orang di mana kita berada. Yang ketiga, mari kita kerjakan apa yang menjadi tuntutan dari tugas kita, tuntutan dari peran kita. Mari kita kerjakan dengan serius, kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, mari kita jalani hidup dengan bijaksana supaya jangan ada penyesalan di kemudian hari. Jika semut bisa, apalagi kita tentu sangat bisa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu jika pada hari ini kami boleh belajar dari makhluk kecil yang bernama semut. Dari semut kami belajar tentang bekerja keras, bekerja tekun, bekerja dengan semangat. Seperti semut, mereka adalah makhluk pekerja keras. Tuhan, sebagai umat Tuhan, bekerja adalah panggilan. Karena kami harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Karena Allah tidak pernah berhenti bekerja sampai hari ini. Terus berkarya, memberkati ciptaan. Semut mengingatkan kami pentingnya bekerja sama, membangun kerjasama di antara kami. Baik dalam keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat, di komunitas apapun. Biarlah kami belajar membangun kerjasama yang baik. Sehingga semua yang kami programkan, kami rencanakan boleh terlaksana dengan baik. Kami juga diingatkan bahwa setiap kami punya tugas, punya tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan setiap tugas itu ada tanggung jawab yang harus kami kerjakan. Ada tuntutan dari setiap tugas yang diberikan kepada kami. Dan biarlah kami mengerjakan tuntutan-tuntutan dari setiap tugas itu sesuai dengan fungsi kami, Bapak. Terima kasih, Bapak. Dan Tuhan, Engkau menolong kami juga supaya kami bijaksana dalam mengelola segala sesuatu yang ada pada kami. Mengelola waktu kami, mengelola kehidupan kami, mengelola keluarga kami, mengelola keuangan kami, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami dan segala hal. Biarlah kami kelola dengan bijaksana, sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. Ketika kami kembali kepada Tuhan, kami sudah menggunakannya dengan semaksimal mungkin. Dan biarlah di dalam semuanya itu nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Amin.